Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dapat menjalani kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kesehatan yang diberikan Allah, kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan dengan uraian kita, memahami perjalanan hidup dan mati, dan dalam kaitan dengan pembahasan kita yang berhubungan dengan pertanyaan kita, siapakah saya? Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengemukakan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai ibadullah. Manusia-manusia yang terbaik dari hamba-hamba Allah yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ungkapan kata abdu di dalam surah Shad, surah ke yang 38 ayat 30. Kata Allah di dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwabun. Kata Allah dalam Al-Quran itu terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan kebanggaannya terhadap Sulaiman. Sulaiman adalah hamba yang paling baik, hamba yang sebaik-baiknya, dan hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Shad, surah ke-38 ayat 44, Allah menyatakan, wa khuz biyadika digthan fadrib bihi wa la takhnath. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah dalam Al-Quran itu diterjemahkan sebagai berikut. Dan ambillah dengan tanganmu seikat atau seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub itu seorang yang sangat sabar. Inna wajadnahu sabiran, bahwa Ayub itu adalah hamba Allah yang paling sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
Kenapa beliau itu disebut oleh Allah hamba yang paling sabar? Karena apa? Nabi Ayub itu ditimpa penyakit yang luar biasa. Dalam kisahnya itu, begitu hebat penyakitnya itu, yang sangat luar biasa. Sampai katanya itu, di dalam badannya terdapat ulat-ulat. Ketika dia melakukan ibadah, maka ulat-ulatnya dikeluarkan dulu, baru dimasukkan kembali ke dalam badannya. Beliau adalah simbol dari hamba Allah yang sangat sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat penjelasan dari ayat atau kisah tentang Ayub alaihi salam. Ayub itu adalah seorang nabi yang menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya, dan dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayub menaati perintah itu, maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya, dan dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika, Ayub teringat akan sumpahnya bahwa dia akan memukul istrinya bila mana sakitnya sembuh, disebabkan istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih sakit. Akan tetapi, timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh sebab itu, turunlah perintah Allah seperti yang tercantum di dalam ayat 44 di atas, agar dia dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu memukulnya dengan seikat rumput. Artinya, dia memenuhi janjinya memukul istrinya dengan cara memukul istrinya dengan seikat rumput. Itulah yang dimaksud oleh ayat di atas itu. Ini artinya apa? Bahwa setiap orang tidak boleh bersumpah, tidak boleh mengikrar janji untuk melaksanakan sesuatu. Karena ikrar dan janji itu haruslah ditunaikan. Tidak bisa tidak, harus dikerjakan dan harus dilakukan. Ayub itu adalah contoh, simbol dari seorang hamba yang sabar. Kesabarannya yang luar biasa ketika dia sakit. Kesabarannya ketika sakit, dia ditinggalkan oleh keluarganya. Karena dia mengalami penyakit kulit yang luar biasa. Ketika dia sakit, itulah dia bersumpah dan dia berjanji, ketika nanti dia sembuh, dia akan memukul istrinya. Lalu setelah sembuh dari sakitnya, dia merasa iba terhadap istrinya. Lalu dia tidak memukulnya. Lalu Allah memerintahkan sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat itu untuk memukul istrinya hanya dengan seikat rumput. Tidak menyakiti istrinya. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran dari 2 ayat ini, hamba Allah yang sangat baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihi salam, walaupun dia sangat kaya, tetapi dia adalah hamba yang terbaik. Kemudian Ayub adalah hamba yang terbaik karena kesabarannya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga uraian ini bisa menjadi renungan kita, bisa menjadi santapan siang untuk rohani kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Semoga ini ada manfaatnya. Insya Allah, uraian yang sama kita akan lanjutkan pada esok hari, hari Rabu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.